Semakin banyak yang mempertanyakan pada akhirnya apakah STIP ini perlu terus dilanjutkan atau lebih baik ditutup aja. Karena pengalaman taruna-taruna yang tewas akibat pelonco yang terus-menerus, kemudian akibat kekerasan yang diterima, itu justru semakin membuat masyarakat bertanda tanya. Nah sekarang udah ada bersama saya teman-teman sekalian, Mas Indra. Kalau menurut Mas Indra sendiri, teriakan netizen nih yang menyuarakan lebih baik STIP ditutup aja, ada juga yang bilang lebih baik dievaluasi aja. Kalau menurut Mas Indra sendiri gimana, Mas? Satu, kalau kata orang bule ya, keledai itu nggak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Oke. Nah ini di 10 tahun terakhir aja, saya udah ketiga kalinya nih diundang berbagai TV untuk membahas kasus yang sama di institusi yang sama. 2014 ada yang meninggal, 2017 ada yang meninggal, sekarang 2024 ada lagi yang meninggal. Dan bahkan sebelum itu kalau nggak salah mulai 2008 sudah terjadi kasus meninggal, yang hilangnya nyawa manusia yang harusnya sangat dihargai ya. Ini bukan sesuatu yang bisa kita lewatkan begitu saja, tapi nyawa manusia itu memang harusnya punya penghargaan yang sangat tinggi. Nah melihat itu kan berarti ada sebuah problematika secara fundamental, secara sistematis yang terjadi di sana. Kenapa bisa berulang kali terjadi terus-menerus, ya kan? Kalau beberapa kali ada orang menyampaikan, ya itu kan bagian dari melatih kedisiplinan. Kemudian pertanyaan saya adalah, apakah seorang kakak kelas memang punya otoritas, punya kapasitas untuk melatih kedisiplinan? Itu kan pertanyaan berikutnya. Dasarnya apa? Kalau ada nggak kajian akademis yang memang menunjukkan kalau proses pendidikan kedisiplinan itu sangat efektif jika dilakukan oleh kakak kelas? Kalau nggak ada ya berarti ini kan suatu hal yang ngaco aja, hanya sesuatu yang hanya terjadi turun-temurun, hanya sebuah budaya yang tidak baik. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah lulusan STIP ini akan bekerja sebagai seorang sipil. Kenapa pendidikannya harus militer? Ya militer aja kayaknya nggak sampai segitunya ya. Mungkin seperti itu, tapi tujuannya jelas. Gini, gitu kan agak berbeda ya. Kebetulan saya juga keluarga militer. Jadi yang namanya militer itu memang ditugaskan untuk perang gitu. Jadi nyawa itu memang akan diberikan untuk negara, ya kan? Nah sekarang kalau anak ini nyawa ini hilang mau dikasih ke siapa? Kan itu. Apakah memang desainnya adalah anak-anak STIP nanti suruh perang? Kalau enggak, ya kenapa model pendidikannya seperti ini? Itu yang kita ingin secara objektif kita evaluasi lah. Kalau saya sih melihatnya, walaupun nanti harus kita duduk bersama, kita atur ulang lagi lah. Ini ada satu hal yang keliru dengan sistem pendidikan nasional kita. Jadi saya juga menyampaikan di beberapa tempat, kayaknya malang sekali ya nasib anak Indonesia ini. Kuliah di PTN, UKT-nya naik terus, kuliah di sekolah kedinasan, nyawa hilang kan gitu loh. Jadi pilihannya apa nih buat generasi penerus kita kan gitu. Nah ini mungkin saatnya kita duduk bersama, kita tata ulang kembali bagaimana sebetulnya kita mau bangun pendidikan Indonesia. Kita harus punya yang namanya cetak biru pembangunan manusia Indonesia kan. Kita mau bangun seperti apa, pola pendidikannya seperti apa, melalui instansi apa, institusi apa, itu kan yang betul-betul harus kita pikirkan secara matang, dan itu kita nggak punya. Makanya kita punya kejadian-kejadian yang seperti ini. Dan sepertinya momentumnya tepat. Satu, sudah muncul kasus-kasus yang berulang kali terjadi di sekolah kedinasan ini. Dan ini yang muncul itu yang nyawa hilang. Tapi kan mungkin terjadi hal yang serupa yang nggak sampai nyawa hilang. Maksudnya tindak kekerasan, ada perundungan, ada intimidasi dari kakak kelas. Tapi nggak muncul ke publik karena nggak sampai meninggal. Ini kan udah meninggal, gimana cara nutupinnya kan gitu. Itu kan sangat, bukan saya menuduh, tapi kan kemungkinan logika dasar aja, itu terjadi, ya kan. Kemudian tadi bicara juga sekarang seluruh
mahasiswa lagi kebingungan karena UKT, IP naik semua nih kan begitu. Padahal anggaran pendidikan kita 665 triliun. Gitu. Tiap tahun loh itu bukan jumlah yang sedikit. Nah, mungkin salah satunya nanti bisa jadi kita nggak perlu lagi punya kampus-kampus yang dikelola Kementerian Non-Pendidikan misalnya. Bisa jadi kan, karena begini. Bisa jadi, ini salah satu hal yang sangat mungkin ya. Para dosen di STIP misalnya atau sekolah kedinasan lain mungkin secara keilmuan memang menguasai ilmu pelayaran. Tapi apakah mereka menguasai ilmu kependidikan? Bagaimana cara mendidik anak yang baik? Bagaimana cara mentransfer ilmu? Dan kita bicara anak ini adalah anak digital. Yang beda dengan generasi saya yang lahir tahun 70-an misalnya, yang non-digital. Ya kan? Jadi cara mendidiknya sudah berbeda, bahkan orang kan menyebut anak sekarang nih generasinya generasi strawberry. Bukan berarti terus generasi saya lebih baik atau generasi yang lebih baik, cuman beda aja, ya kan? Jadi cara kita mendidiknya juga harus berbeda, ya kan? Jangan sampai misalnya kita sudah dunianya itu dunia bertani misalnya zaman dulu nih ya, tapi kita masih ajarin caranya berburu. Kan lucu, masa mau berburu di sawah, ya kan? Berburu di hutan, kan eranya sudah berbeda. Nah sekarang juga kita lihat seperti ini, gimana kalau kita lihat ilmu pelayaran yang sekarang kan harusnya lebih banyak basisnya digital juga kan, kan harusnya lebih banyak mencet, bukan terus digebukin, bukan terus lari, bukan lebih fisik kan begitu. Walaupun itu juga dibutuhkan, kata kalau kapal karam atau apa kemampuan berenang itu memang ada, tapi kan juga nggak harus sampai ada kekerasan. Itu sih poin-poin yang mari kita coba berpikir yang logis, yang objektif untuk kepentingan kita bersama. Betul, karena pada akhirnya muncul pertanyaan, sebenarnya dibutuhkan nggak sih gitu loh, sekolah kedinasan ini untuk teman-teman pelayaran. Terus ketika nanti sudah lulus, terus apa gitu kan? Dan semua bentuk, oke, katakan tadi latihan fisik memang diperlukan, tapi tekanan dari senior kepada junior itu kira-kira bisa diimplementasikannya sejauh mana gitu tadi tuh, gitu loh Mas? Ya, kita bisa bandingkan dengan sekolah yang juga dikelola oleh Kementerian Perhubungan, misalnya sekolah penerbangan, ya kan ada di Curug, kita tahu itu. Tapi banyak kok sekolah-sekolah penerbangan yang lain yang punya swasta, ya kan? Di mana-mana ada, di Bali ada, di Jawa Timur ada, di mana-mana ada. Nah mungkin ini juga mulai berpikir mungkin nggak harus hanya satu institusi. Bisa jadi bahkan ilmu pelayaran ini kita serahkan ke universitas, ke UGM, ke ITB. Jadi nggak berdiri sendiri ya? Yang punya prodi atau fakultas ilmu pelayaran misalnya. Itu kan salah satu. Artinya kita ini kan nggak harus ngikutin yang sudah berpuluh-puluh tahun jalannya begitu, tapi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, harus ngikutin tantangan. Mungkin saatnya, karena juga biayanya kan besar mengelola sekolah-sekolah kedinasan ini. Mungkin kalau diarahkan ke kampus, ke universitas yang sudah ada, itu bisa ada efisiensi biaya, juga mengurangi model-model senioritas, intimidasi, kekerasan seperti ini. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai solusi. Gitu. Dan gini Mas, bahwa tadi Mas Indra bilang ini bukan baru pertama kali, bahkan dari tahun 2008 udah ada. Dan itu sudah disorot oleh masyarakat. Bahkan sudah sempat ada statement akan ditutup kalau masih ada lagi kekerasan. Terus sekarang Mas Indra, which is a really good advice, dikembalikan aja ke Kementerian Pendidikan, misalnya kayak gitu kan ya Mas. Apa sih yang menjadi tantangan untuk mengembalikan STIP ini ke pendidikan? Jadi bukan berdiri di bawah kementerian yang lain gitu, dalam hal ini perhubungan. Apa yang jadi triggernya? Apakah itu bermain kepada pride atau memang isunya sudah nggak terlalu naik lagi jadi dilupakan atau gimana Mas? Tarik menarik yang paling berat nanti urusan anggarannya. Kembali UD ujungnya duit ya. Karena terus terang begini. Anggaran pendidikan kita itu 665 triliun. Tapi yang lari ke Mendikbud itu kurang dari 100 triliun. Hanya 98,9 triliun lah.
Yang lari ke Kemenak, jadi ke UIN gitu ya, universitas-universitas yang di bawah Kemenak, termasuk madrasah itu hanya 65 triliun. Jadi dari 665 triliun hanya 165 triliun yang lari ke kementerian yang langsung berhubungan dengan ratusan bahkan ribuan perguruan tinggi. Nah, yang 500 triliun ya ini larinya ke Kementerian Perhubungan, ke Kementerian Keuangan, ke kementerian lain yang memang saat ini mereka masing-masing punya sekolah-sekolah khusus ini. Pertanyaannya, apakah memang harus tetap dengan pola itu? Atau kita saatnya memang kita menata ulang? Tadi saya katakan, ini timingnya tepat. Satu, udah ada permasalahan ini. Yang kedua, kita kan sudah punya presiden terpilih. Jadi nggak artinya nggak motong program presiden yang lagi berjalan nih. Tapi kan bisa dimulai sebagai langkah awalnya Pak Prabowo untuk membenahi pembangunan manusia Indonesia dan menurut saya buat image beliau bagus sekali. Ini kan bicara hak asasi manusia ya. Selama ini kan beliau dituduh sebagai pelanggar hak asasi manusia. Akan menjadi satu hal yang sangat positif kalau beliau justru membenahi sistem pendidikan yang saat ini tidak melihat hak asasi manusia. Jadi betul-betul menurut saya langkah yang tepat. Mungkin memang timingnya itu. Kita juga punya anggota DPR yang baru terpilih kan. Jadi dalam menyusun legislasi, dalam menyusun anggaran itu betul-betul kita dari hari ini sampai nanti Oktober mereka dilantik itu sudah ada pembicaraan, sudah ada kajian, sudah ada persiapan untuk bagaimana menata ulang lagi pembangunan manusia Indonesia yang memang harusnya kita tuh punya blueprint, kita punya cetak biru, kita punya peta jalan. Jadi kalau sekarang ini kan kita tuh ibaratnya bangun rumah karena nggak punya blueprintnya, mau bangun 3 lantai jadinya 1 lantai, mau bangun kamar mandi jadinya garasi, mau bangun taman jadinya kamar kan nggak sesuai, tapi anggarannya keluar terus 665 triliun gitu. Tapi hasilnya sangat jauh dari yang kita harapkan. Kemampuan literasi kita salah satu yang terburuk di dunia, kemampuan matematika kita juga, bahkan IQ kita ini dikatakan rata-rata 78,49 itu di bawahnya Koko the Gorilla. Kan menyedihkan. Artinya tidak sesuai dengan perintah konstitusi yang harusnya mencerdaskan, tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang ingin merdeka dari Belanda, supaya masyarakatnya itu cerdas, bisa mengelola kekayaan kita, bisa mensejahterakan diri kita sendiri, bisa menjadi warga negara yang mandiri. Itu kan harapan kita. Betul. Oke. Yang terakhir, aku sampai speechless teman-teman dengerin Mas Indra berbicara karena memang itu juga yang jadi kerinduan saya rasa ya semua anak-anak muda sekarang, bahwa kita mampu tapi ruang itu sepertinya terbatas gitu. Dan anggaran yang disediakan tadi nggak sesuai dengan output yang kita terima gitu tadi kan. Tapi yang terakhir nih Mas Indra, beberapa waktu yang lalu saya sempat bicara juga dengan keluarga korban gitu kan. Sampai saat ini mungkin ada ekspektasi juga dari mereka yang seharusnya STIP lakukan gitu kan. Kalau dari Mas Indra sendiri, kalau Mas Indra bisa memberikan satu statement, closing statement gitu, dari STIP sendiri dan juga ekspektasi dari keluarga korban dan juga bagaimana para penegak hukum yang masih terus berproses ya, bagaimana saksi-saksi dikumpulkan dan tersangka-tersangka baru mungkin nanti akan ditunjukkan di depan publik. Kalau dari Mas Indra sendiri ada tanggapan atau ada komentar nggak nih Mas? Gini, saya hanya ingin mengingatkan lagi STIP di bawah Kementerian Perhubungan yang adalah bagian dari pemerintah. Mereka itu punya kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tapi saya kok sepertinya tidak lihat ada upaya menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem ini. Yang saya lihat justru bagaimana malah mengarahkan ke para senior mereka
untuk menjadi penanggung jawab karena mereka yang menjadi tersangkanya, tapi nggak ada pejabat yang mengatakan ini problem di STIP, kami mau bertanggung jawab, kami melakukan ini, nggak ada kan gitu. Jadi bukannya saya membela para kakak kelas yang melakukan tindakan pembunuhan ya kan gitu. Ini juga yang harus kita kutuk lah, ini kita tidak setuju dengan ini, tapi mereka mungkin melakukan itu karena sistem. Iya. Tidak ada pengawasan yang sistem keras, yang ya. terjadi termasuk bagian dari bagaimana pengawasan di sana. Termasuk tadi pertanyaan kita adalah jangan-jangan para dosen di STIP memang sebetulnya nggak tahu cara mendidik. Anak-anak generasi sekarang nih yang sangat berbeda, di mana informasi mereka dengan mudahnya bisa temukan dari jempol mereka, kan beda dengan zaman saya. Ya. Ya kan? Mau cara berlayar sebetulnya kalau sekarang lihat YouTube tuh udah bisa. Ada semua, nggak harus datang ke STIP. Nah, apakah memang mereka itu punya kemampuan? Maukah mereka disiapkan ke sana? Kalau sudah, kenapa hal ini masih terjadi? Kan itu pertanyaan-pertanyaan, tapi tolonglah saya menghimbau pemerintah itu juga punya kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu yang betul-betul satu nyawa itu harus kita lindungi. Tapi saya nggak melihat ada upaya betul-betul ini tanggung jawab kita ini. Gitu. Itu yang saya sayangkan. Mudah-mudahan sih karena saya nggak langsung berada di sana, mudah-mudahan ada pertanggungjawaban yang lebih jelas ya. Tapi kalau yang terlihat di media kan justru malah hanya mengarah ke para pelaku saja. Para pelaku yang juga harusnya mereka lindungi juga kan begitu. Ya teman-teman Instastoryans, sekarang kita kawal bersama dan kita menunggu seberapa serius pihak-pihak terkait dalam menangani kasus ini. Bagaimana keadilan betul-betul bisa diterima oleh keluarga korban. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber saya, bahwa 6 kekerasan yang berakibat kematian yang terjadi di STIP itu yang terlihat. Kita nggak tahu apakah ada peristiwa yang serupa meskipun tidak sampai menyebabkan kematian yang belum tersorot atau mungkin tidak tersorot oleh media. Jadi untuk hal ini kami semua menanti bagaimana proses penegakan hukum bisa betul-betul ditegakkan dalam mengusut secara tuntas apakah masih akan ada lagi tersangka-tersangka baru yang akan ditetapkan oleh pihak kepolisian dan seberapa serius pihak Kemenhub dalam menangani tindak kekerasan yang ada di instansi pendidikan. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Insight Story berikutnya.